Hani Murto selaku Ketua Umum Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Yang saya hormati Ibu Nyai Profesor Dr. Arihah selaku Ketua Bidang 3 Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren Indonesia. Dan yang saya hormati Ibu Nyai Dr. Fatma Zuhrotunisa selaku Ketua Bidang Kesehatan, dan juga narasumber kita hari ini serta Ibu Nyai Dr. Farihatul Ibrida MKes yang juga menjadi narasumber pada kegiatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa bergabung kembali melakukan kegiatan webinar kesehatan dalam judul kesehatan lansia, menjaga kesehatan lansia berkualitas. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga alhamdulillah acara webinar kali ini bisa terselenggara menjadi webinar yang pertama untuk bidang kesehatan dan lingkungan pada periode Ramadan tahun 2026. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma. Selanjutnya, selaku pembawa acara dan juga nanti akan bersambung sebagai moderator dalam kegiatan kali ini, saya akan membacakan susunan acara yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JP3M, kemudian sambutan oleh Ketua Umum JP3M Pusat Ibu Nyai Hani Maftuha, dan yang selanjutnya adalah materi seminar. Yang pertama akan diberikan atau disampaikan oleh Ibu Nyai Dr. Ibrida MKes, dan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Nyai Dr. Fatma Zuhrotunisa tentang materinya terkait dengan nutrisi lansia. Seminar kali ini sebenarnya adalah seminar yang digagas dari bidang kesehatan, mengingat betapa pentingnya menjaga kesehatan ya, terutama sejak masa pralansia. Jadi bukan pas sudah lansia kemudian nanti baru menjaga kesehatan. Namun itu mulai diusahakan sejak sekarang ya, terutama mungkin mulai umur 30 ke atas itu sudah harus menjaga kesehatan. Selanjutnya untuk menyingkat acara, marilah kita buka acara kali ini dengan pembukaan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JP3M. Kepada yang bertugas, Mbak Latifah Asmaul Fauziah kami persilahkan. Halo, Mbak Latifah. Nggih, niki menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu nggih, penyanyi. Nggih kula setelkan. Di sana aku berdiri, jadi
melanjutkan Mars JP3M nggih. Mari wujudkan cita-cita untuk negeri dengan bimbingan para ulama dalam iman dan takwa menuju ridha Allah Ta'ala. CP3M Jam'iyah Ittihad haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah mencetak santri berakhlak karimah, perempuan pengasuh pesantren dan muballighah yang sejati, melahirkan santri berbudi bertakwa pada ilahi Rabbi. Bersama CP3M wujudkan cita-cita ulama, bersama CP3M tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Mari wujudkan cita-cita untuk negeri dengan bimbingan para ulama dalam iman dan takwa menuju ridha Allah Ta'ala. CP3M Jam'iyah Ittihadiyah pesantren menjadi satu wadah, haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah mencetak santri berakhlak karimah, perempuan pengasuh pesantren dan muballighah yang sejati, melahirkan santri berbudi bertakwa pada ilahi Rabbi. Bersama CP3M wujudkan cita-cita ulama, bersama CP3M tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Negeri damai dan sejahtera bila pemudinya bertakwa, cerdas dan bijaksana untuk negeri Indonesia Raya, untuk negeri Indonesia Raya, untuk negeri Indonesia Raya. Sambutan tentang Indonesia ini dia perempuan pengasuh pesantren dan muballighah kepada ibu yang berhadiah milik makhluk asli waktu dan ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para ibu nyai dan nawaning pimpinan pusat CP3M Nusantara yang kami muliakan, kepada para pembina dan pimpinan pengurus CP3M yang kami muliakan, serta para ibu nyai sesepuh, bini sepuh, tim riadoh, dan kepada para ibu nyai dan nawaning
pengurus Pimprov, Pimkab dan Pimkot CP3M di seluruh Indonesia yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan rahmat, fadl dan ridho Allah kita bisa bersama-sama menimba ilmu tentang kesehatan kepada para pakar-pakar kesehatan CP3M, Nyai Nurun, Nyai Ibriza, dan para nyai dokter-dokter lainnya. Alhamdulillah kami merasa bahagia, senang mempunyai teman-teman dunia, teman akhirat yang punya kapasitas sumber daya manusia yang lengkap yang ada di CP3M, baik dari tim dokter, tim kesehatan, lingkungan, pemberdayaan perempuan, tim agama, basul masail, dan lain sebagainya. Semoga kita Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah yang terbersatu dalam CP3M ini semoga min jumlatihim, min jumlati ahlil jannah, min jumlatil mar'atis sholihah. Allahumma amin. Para ibu nyai dan awani yang dimuliakan Allah, program bidang kesehatan ini sangat penting sekali untuk kita dengarkan, untuk kita ikuti, kita pahami tips-tips untuk kesehatan. Karena al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat, min sana incorpore sano. Jadi kita para pengasuh pesantren, para mubalighah dan para pengemban amanat masyarakat ini adalah merupakan aset bangsa, aset negara yang harus benar-benar dijaga akan kesehatannya. Kalau para bunyai sehat, insya Allah masyarakatnya juga sehat. Nah, maka dari itu marilah kita simak bersama webinar tentang kesehatan. Monggo silahkan para ibu nyai, para nawaning untuk berkonsultasi kepada para dokter-dokter dan para pakar-pakar kesehatan yang dikoordinir oleh Neng Nurun, Neng Dokter Nurun yang alhamdulillah selalu aktif hikmah untuk para bunyai. Semoga menjadi amal solih dan amal jariyah yang mana dengan kesehatan para bunyai-bunyai ini, para dokter-dokter yang telah memberikan ilmu-ilmu di CP3M ini akan mendapatkan pahala kesehatannya bunyai yang untuk beribadah, untuk nasrul ilmi, untuk tafaquh fiddin di setiap harinya. Semoga program ini bermanfaat untuk khairun nas anfa'uhum linnas, bersama-sama dengan para dokter, para pakar kesehatan ini, kita bersama-sama mengukir sejarah bangsa, membangun peradaban dunia, bahwasanya perempuan pesantren itu perempuan harus berdaya dimanapun, jadi siapapun, di bidang apapun. Jadi notabene pengasuh pesantren ini banyak dari berbagai latar belakang. Ada yang dari pendidikan kedokteran, ada yang dari pendidikan perguruan tinggi, juga ada yang dari ekonomi dan lain sebagainya. Semoga kemajemukan kita semua ini menjadi jamiah yang manfaat, yang menjadi inspirasi dan motivasi kita semua. Bahwasanya perempuan pesantren bisa untuk menguasai hal apapun, bidang apapun, dimanapun, jadi siapapun. Semoga kita selalu bisa khairun nas, anfa'uhum linnas. Dan kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Neng Nurun, Neng Dokter Nurun, Neng Dokter Nurun yang sudah mengkoordinir bidang kesehatan ini, serta wabil khusus kepada Nyai Profesor Dr. Arihah sebagai Ketua Bidang
tiga yang selalu bersemangat menebar ilmunya, keikhlasannya, kemudian dari segi segala sesuatunya punya area selalu semangat dan semangat. Semoga kita mendapatkan barokah, Allahumma nular, Allahumma amin. Dan kepada para dokter-dokter kami selalu tunggu tips-tipsnya, webinarnya, khususnya flyer-flyer tentang kesehatan yang bisa di-share dimanapun dengan berbagai macam kondisional badan manusia yang berbeda-beda dengan tips-tips kesehatan yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat untuk rahmatan lil alamin. Terima kasih. Jazakumullah sanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Hani atas sambutan dan juga arahan Ipun sangat memotivasi kita semua. Matur suwun apresiasi pun untuk kami semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi presentasi ya, dan sharing session yang pertama adalah akan disampaikan oleh Ibu Nyai kita, Ibu Nyai Dr. Falihatul Idriza tentang kesehatan lansia. Kepada Latifah Fauzia operator kami persilahkan, Zoom kami persilahkan. Siap, Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Hormat takdim kami haturkan kepada para alamah Ibu Nyai Hajah Hani Maftuah Afif, Ibu Nyai Aufilana Uswatun Hasanah, Ibu Nyai Hajah Umi Maisaro, Ibu Nyai Profesor Dr. Hajah Arihah, Ibu Nyai Dr. Hajah Fatma Zuhratun, Ibu Nyai Dr. Siti Nuronia, dan para Ibu Nyai sanesipun ingkang kula dereng saged nyebat setunggal persetunggal. Nah, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mubarak ini. Jadi yang pertama kita ada membahas tentang lansia dan dewasa menghadapi tantangan kesehatan fisik, mental, dan nutrisi. Dari kolaborasi medis dan psikologi dari aspek preventif dan rehabilitatif. Jadi kita mulai dari pencegahan, kemudian penanganannya untuk menuju ke kesehatan secara fisik, mental, dan nutrisi. Next, dari lansia itu kan kita ada pada saat Ramadan ini, nanti ada yang namanya perubahan pola makan dan tidur. Jadi kita dapat mempengaruhi tekanan darah, gula darah, metabolisme gitu. Jadi lansia perlu pengaturan jadwal minum obat. Nah, nutrisi yang seimbang. Jadi semua itu kita butuh dari dukungan keluarga, ya. Dari tantangan nyata bagi lansia dan dewasa itu yang pertama kita ada yang namanya penyakit kronis dan degeneratif. Apa itu biasanya? Ada hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke gitu.
Terus kemudian ada lagi tantangan dari penurunan fungsi tubuh, kayak misal penurunan massa otot atau sarkopenia, gangguan tidur, penurunan imunitas gitu ya. Kalau dari aspek sosial biasanya ada dari perubahan umur, kemudian perubahan aktivitas, biasanya kemudian jadi kesepian, depresi. Lah itu mungkin hal sepele, tapi juga akan bertampak pada kualitas hidup gitu. Jadi intinya tantangan medis lansia, dewasa juga jadi pralansia gitu ya, bukan hanya soal penyakit, tetapi juga kombinasi dari fisik, mental, nutrisi, dan sosial. Nah gitu. Terus next. Jadi pertama kita bahas aspek fisik. Nah, aspek fisiknya itu yang pertama kita ada penyakit kronis. Penyakit kronis ada hipertensi tadi. Saya ulang-ulang itu karena penyakit yang awam dan sering, tapi juga gampang banget untuk dilupakan gitu ya. Hipertensi, kencing manis, penyakit jantung, stroke, ya, osteoporosis, gangguan ginjal gitu. Terus kemudian dari sistem muskuloskeletal, dari penurunan massa ototnya ada sarkopenia. Terus pengeroposan jadi tulang, resiko jatuh dan patah tulang. Nah, biasanya kalau usia lansia, kenapa itu tertatap sedikit gitu ya, terus kemudian jadi patah tulang dan sebagainya. Nah, itu karena ada dari osteoporosis. Nah, di mana massa ototnya lebih kecil dari perlindungan tulangnya, makanya gampang untuk fraktur atau patah begitu. Kemudian ada yang namanya sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu biasanya ada penurunan fungsi lambung sama usus, jadi gitu ya. Terus kemudian ada dari sistem imun. Jadi lansia itu lebih rentan terhadap infeksi. Jadi nanti akan kita bahas yang namanya imunisasi itu bukan hanya untuk bayi. Jadi ada imunisasi untuk bayi, terus kemudian imunisasi untuk dewasa, imunisasi untuk perempuan dewasa juga, imunisasi untuk lansia juga ada. Makanya itu kita membutuhkan pencegahan ekstra. Terus kemudian dari indera. Dari gangguan indera itu contohnya apa? Gangguan penglihatan. Jadi misalnya ada katarak, glaukom, degenerasi makula, terus pendengaran gitu biasanya. Nah, sekarang setelah dari aspek fisik kita ada yang namanya aspek mental dan kognitif. Jadi ada yang namanya penurunan kognitif. Jadi risiko demensia. Demensia itu biasanya karena lupa gitu. Kalau bahasa gampangnya tuh seperti itu. Alzheimer juga lupa gitu. Gangguan memori juga. Terus kesehatan mental dari depresi, cemas, kemudian kesepian sering muncul akibat perubahan peran sosial atau kehilangan pasangan biasanya. Terus kemudian ada tidur. Gangguan tidur tuh umum terjadi mempengaruhi metabolisme dan kesehatan jantung. Sebenarnya kalau aspek ini semua kita diibaratkan gampang gitu ya, tapi ternyata itu berdampak besar bagi kesehatan kita di masa yang akan datang. Terus kemudian dari aspek nutrisi, apa sih maksudnya? Kita ada yang namanya kebutuhan gizi, mulai dari untuk pertumbuhan secara badan kita, pertumbuhan secara otak kita. Jadi yang namanya protein itu cukup untuk mencegah sarkopenia. Jadi yang tadi masalah tulang gitu ya. Terus kalsium juga, vitamin D untuk tulang juga, terus vitamin B12 untuk fungsi syaraf. Jadi apa sih yang harus kita batasi atau biasanya apa dok yang harus kita larang begitu ya? Ada yang namanya hipertensi, kita harus kurangin asupan natrium atau garam. Nah, gula. Jadi biasanya untuk yang kencing manis. Jadi gula itu ibarat bukan hanya dari gula putih saja. Jadi gula itu terdapat banyak banget di sekitar kita. Mulai dari buah-buahan yang terlalu matang, itu juga ada. Jadi harus pilih buah sing ranum gitu. Terus kemudian dari nasi aja yang setiap hari kita makan itu ya, itu ada yang namanya nasi putih yang panas itu ya. Itu juga mengandung glukosa yang banyak sekali. Jadi harus gimana? Nasi merah atau nasi putih yang dingin begitu. Terus kemudian ada lemak jenuh. Jadi biasanya kita ada gorengan-gorengan gitu ya untuk
kita memelihara pembuluh darah dari jantung gitu. Terus kemudian ada tantangan lagi hidrasi, atau biasanya kalau kita kekurangan cairan, terkenalnya kita lebih awamnya dehidrasi begitu kan. Jadi ada lansia yang sering kurang minum karena berkurangnya rasa haus, jadi sehingga meningkatkan resiko dehidrasi meningkat. Jadi ibarat kita harus bagaimana, sering minum saja, nggak usah takut nanti takut pipis dan sebagainya, nggak usah. Jadi jangan juga nahan pipis dan sebagainya begitu. Jadi setiap 1 jam sekali kita harus minum. Dok, ini kan lagi puasa Ramadan, gimana caranya? Gitu. Makanya dalam waktu sahur sampai eh, setelah berbuka gitu ya, dari masa setelah berbuka sampai sahur maksudnya, ya itu jangan harus bisa berbagi asupan minum air putih. Nah, gitu. Next. Terus kemudian kita ada dari aspek preventif atau rehabilitatif. Jadi dari aspek pencegahan ya. Kita harus mengetahui dulu dengan deteksi dini. Jangan takut ngecek agar bisa ketahuan penyakitnya. Kadang kan ada yang seperti itu. Kita nggak usah takut. Jadi kita ibarat kalau misalnya kita ada deteksi dini itu lebih cepat, berarti penanganan pengetahuan sakitnya kita juga lebih cepat begitu. Jangan sampai telat. Contohnya apa? Secara simpel, pemeriksaan tensi darah, tekanan darah gitu ya. Ada gula darah juga. Pemeriksaan darah kalau bisa eh 2 minggu sekali gitu. Gula darah sebulan sekali, kolesterol sebulan sekali, cek fungsi ginjal bisa 3 bulan sekali. Terus kemudian screening kanker sesuai usia. Jadi misal perempuan kita ada yang namanya kanker itu serviks. Nah itu bisa kita cek per 6 bulan sekali atau setahun sekali. Itu biasanya ada kondisi di mana sudah kita cek dengan labs dan sebagainya bagus, bisa 2 tahun sekali gitu. Nah, itu kita harus sadar dengan deteksi dini seperti itu. Terus kemudian ada rehabilitasi, jadi fisioterapi untuk mobilitas, psikoterapi untuk kesehatan mental, serta terapi okupasi untuk kemandirian. Maksudnya apa? Mungkin ada beberapa lansia yang belum bisa secara mandiri, mungkin memakai baju atau berdiri atau makan dan sebagainya gitu ya. Itu nanti bisa diarahkan kepada fisioterapi yang ada di rumah sakit. Biasanya kita ada untuk okupasi atau kemandirian itu ada. Itu nanti bisa dikonsultasikan. Makanya butuh dukungan dari keluarga juga. Itu butuh banget. Kesehatan lansia itu sangat pertama dukungan dari keluarga sekitar. Terus kemudian dari imunisasi tadi. Dari imunisasi itu bisa kita lakukan mulai dari vaksin perempuan ya. Ada vaksin human papillomavirus. Jadi biasanya dari usia 9 sampai 25 tahun ya atau hingga 45 tahun bisa mencegah kanker serviks itu. Terus ada yang namanya vaksin MMR gitu ya. Biasanya untuk mencegah rubella atau biasanya sebelum hamil kita kan ada yang namanya kadang dari waktu hamil ada penyakit toksik dan sebagainya lah itu juga bisa. Terus dari penyakit influenza lah itu setiap tahun bagi lansia itu juga harus karena sistem imun yang menurun. Jadi kondisi lansia itu imunosensen sehingga vaksinasi menjadi salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyakit serius. Jadi nanti sebelum vaksin pasti ada pemeriksaan juga kok kayak kita alergi vaksinnya atau enggak, pemeriksaannya ini kontraindikasi dengan kondisi medis panjenengan masing-masing atau enggak itu pasti ada pemeriksaannya terlebih dahulu. Terus kemudian ada vaksin pneumokokus. Nah, itu biasanya usia lansia ya. Terus kemudian ada herpes zoster. Jadi ibarat pernah tuh yang namanya apa itu ya? Apa itu yang cacar ular atau apa itu yang versi bahasa awamnya itu ya. Nah itu ngerasa sakit banget padahal nggak ada lukanya dan sebagainya. Itu juga bisa dari situ. Jadi pasca herpes zoster itu juga biasanya pada lansia sakit banget rasanya. Nah itu juga
bisa ditangani dengan pencegahan secara vaksin terlebih dahulu agar tidak terkena imunnya lebih parah begitu ya. Terus kemudian dari itu semua kita ada lanjutan dari aspek sosial dan lingkungan. Jadi dari semua kegiatan tersebut butuh banget dukungan keluarga. Terus kemudian dari komunitas, misal kita contohnya komunitas sekarang ini JP3M, terus kemudian dari komunitas pondok pesantrennya atau komunitas majelis taklim sekitar gitu juga bisa ibu-ibu lansia bisa mengikuti hal tersebut secara ringan, aman, nyaman begitu. Terus lingkungan ramah lansia, jadi akses mudah. Jadi gunakan rumah dengan secara ramah lansia. Aksesnya mudah, terus secara ujung-ujung siku-siku juga dihindari. Terus kemudian ada pencahayaannya cukup, itu harap bisa dirubah sedikit karena misal di rumah kita ada lansia gitu ya. Next. Nah, lansia, saya terangin lagi lansia dan dewasa menghadapi tantangan kesehatan, mulai dari usia kita remaja, usia kita dewasa, terus pralansia sampai lansia. Pernah dengar nggak usia hipertensi dulu kan kita di usia sekitar 45 tahun, 50 gitu ya. Sekarang sudah menggeser eranya dengan hipertensi di usia remaja. 15 tahun itu udah tensi 150 itu banyak sekali karena mereka faktor risiko dari habit atau kebiasaan yang sangat tidak baik begitu. Makanya bukan eranya lagi sekarang kalau penyakit hipertensi itu adalah penyakit era tua, bukan yang seperti itu lagi sekarang. Jadi sekarang hipertensi, penyakit kronis, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, osteoporosis, gangguan ginjal itu sekarang mulai tergeser eranya tergantung habit kita gitu semasa sekarang ini gitu ya. Terus kemudian dari sistem muskuloskeletalnya itu ada penurunan massa otot tadi, sarkopenia, pengeroposan tulang atau osteoporosis, risiko jatuh, patah tulang. Sistem pencernaannya juga dari fungsi lambung, usus, sering muncul konstipasi, gangguan nutrisi, begitu ya. Terus kemudian dari solusi itu semua berarti harus ada pemeriksaan rutin, tekanan darah, gula darah, kolesterol gitu, pengaturan obat sesuai jadwal, apalagi sekarang lagi Ramadan, pengaturan obat dijadwalkan sahur sama buka puasa itu nanti juga harus dikonsultasikan ulang sama dokter masing-masing begitu ya. Serta dukungan psikososial melalui konseling atau aktivitas kelompok. Next. Next, Bu Nyai. Terus kemudian bulan Ramadan ini seharusnya kan momentum spiritual sekaligus malah menjadi tantangan fisiologis. Kenapa tuh? Karena yang pertama ada perubahan pola makan jelas. Kita biasanya makan teratur sehari 3 kali dengan cemilannya di sela-sela makan berat gitu ya. Terus sekarang jadi 2 saja, sahur sama buka puasa. Di mana rentang sahur sama buka puasa biasanya relatif. Ada yang buka puasa jam 8 malam atau sahur jam 3 malam begitu ya. Nah, itu lebih relatif karena secara ritme itu kan pasti berubah. Terus ada gangguan pencernaan juga yang biasanya sakit mah itu kan harusnya makan sering sedikit-sedikit gitu. Tapi karena puasa gitu ya, wah jadi gak makan nih gimana gitu. Nah, itu juga nanti bisa kita terangkan nanti di akhir. Terus kemudian kalau misalnya kita buka itu kebanyakan apa takjilnya? Makanan berlemak, pedas gitu ya, memicu banget untuk sakit mah sama GERD. Resiko hipoglikemi. Jadi biasanya penderita saat kencing manis itu meminum obat kencing manis dengan dosis yang salah atau cara minum yang salah karena perubahan dari ritme jam Ramadan gitu ya. Terus kemudian ada yang beberapa kasus itu minum obat kencing manis saja tanpa makan minum gitu. Jadi rentan untuk hipoglikemi. Jadi obat itu harus diatur dengan benar, menyesuaikan dengan waktu kondisi terkini.
Terus kemudian dari gangguan tidurnya, kita ada sahur dan tarawih itu juga menggeser pola tidur ya. Jadi harus gimana? Tips medis untuk lansia yang pertama, sahur dengan karbohidrat kompleks. Nah, itu karbohidrat kompleks maksudnya apa? Kita nasinya merah gitu, oatmeal gitu boleh. Kalau misalnya tidak ada budgeting untuk beras merah, boleh pakai nasi putih yang adem gitu. Tapi dengan porsi cukup 3 sampai 4 sendok makan saja begitu. Terus kemudian dari proteinnya sayur, buah kaya serat gitu. Terus kemudian ada hindari makanan tinggi gula, garam, terus kemudian lemak jenuh itu juga diperhatikan. Nah, terus minum cukup air 8 gelas per hari dibagi antar berbuka hingga sahur tadi. Konsultasi dengan dokter untuk penyesuaian dosis obat. Next. Next, Bu Nyai. Terus kemudian untuk lansia, kita ada beberapa pola terawih yang sehat. Nah, gitu. Perlu disesuaikan dengan kondisi fisik dan medis agar tetap aman. Yang pertama, kita melihat dari durasi dan intensitasnya. Mungkin ini dari versi medis saja ya, jangan dilihat dari ini versi apa kelompok sebelah dan sebagainya, jangan. Jadi kalau lansia itu bisa mengikuti tarawih dengan kekuatannya masing-masing, misalnya 8 rakaat gitu, bila stamina terbatas tanpa mengurangi nilai ibadah. Terus kemudian ketika aktivitas fisik, lakukan peregangan ringan sebelum dan sesudah tarawih untuk mencegah nyeri sendi atau kaku otot. Duduk di kursi saat sholat itu juga boleh banget karena ada keterbatasan fisik. Terus kemudian dari pola tidur dan energi, pastikan tidur malam cukup. Tambahkan tidur siang secara singkat karena pergantian bangun tengah malam itu tadi ya. Nah, kita ganti dengan siang untuk tambahan jam tidur. Kalau usia lansia, jadi lebih dari 60 tahun ke atas bisa tidur 6 jam sampai 7 jam gitu. Jangan lupa sahur bergizi agar energi tetap terjaga. Terus kemudian dari sisi kesehatan medis, itu ada lansia dengan hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung, itu sebaiknya memantau kondisi sebelum dan sudah tarawih. Jadi kalau misalnya memerlukan minum obat secara rutin, mohon untuk diingatkan atau diminumkan dulu. Jangan sampai kelupaan. Next. Kita mengenal saja ada studi sel metabolisme 2017 dan aging cell 2026. Jadi di sini ada proses yang dinamakan autofagi. Jadi saat puasa, proses autofagi itu aktif sebagai sistem audit dan perbaikan sel dengan akurasi tinggi. Ketika proses autofagi saat puasa itu terjadi, tahapannya sangat panjang sekali. Ada beberapa tahapan, 5 tahapan. Nah, terus kemudian ketika kita puasa, autofagi kan aktif. Proses autofagi ketika dihilangkan akan terjadi ketidakseimbangan metabolisme dan kemudian akan kehilangan sebagian besar kemampuan tubuh sembuh. Jadi intinya autofagi itu bisa mengizinkan sel untuk tahu bagaimana bagian mana sel yang rusak dan kemudian dia langsung memperbaikinya. Jadi kalau misalnya puasa Ramadan bikin sistem antioksidan itu naik, terus kemudian mitokondria dari sel makanan itu dalam sel terlindungi, tubuh menjadi lebih baik. Jadi kalau versi saya, fasting is the first principle of medicine. Jadi kalau misalnya para panjenengan sedanten merasa lebih baik setelah rutin puasa, berarti panjenengan sedang healing secara biologis. Nah, next. Tantangan medis dan solusi praktis lansia di bulan Ramadan. Ada yang namanya kita puasa terjadi hipoglikemi pada pasien diabetes. Contoh kasusnya itu ketika para lansia pusing atau lemas saat puasa. Biasanya itu terjadi saat muda juga ya. Jadi konsultasi dokter itu untuk sebagai solusi kita penyesuaian obatnya bagaimana, terus kemudian konsul sahur dengan yang benar bagaimana begitu. Terus kondisi yang kedua ada hipertensi. Contoh kasusnya itu ketika tekanan darah naik karena makan asin saat berbuka.
Jadi harus gimana? Yang pertama, kurangi garam di semua makanan yang masuk, mulai dari cemilan, makanan berat, kuah, ikan gorengnya, terus apalagi toples-toplesannya itu, kebiasaan kesukaannya. Nah, itu juga kita harus mengurangi. Terus konsumsi cemilan yang biasanya toplesan-toplesan itu ya diganti dengan konsumsi buah atau sayur gitu. Cek tekanan darah rutin, jangan lupa. Terus dari gangguan pencernaan kita ada yang namanya mah kambuh setelah berbuka dengan makanan yang pedas. Makanya harus gimana? Hindari makanan pedas atau berlemak. Nah, berbuka dengan kurma dan air putih gitu. Terus ada gangguan tidur. Nah, atur jadwal tidur siang singkat, hindari kafein yang berlebihan. Kafein itu ada yang namanya teh sama kopi. Jadi bukan hanya kopi yang mengandung kafein ya. Jadi sekarang teh itu juga mengandung kafein. Makanya saya sarankan untuk para lansia mulai dari muda pun, bayi pun sebenarnya teh itu nggak baik, nggak sehat karena dia menghilangkan zat besi dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita sudah makan yang mengandung zat besi gitu ya, itu akan hilang ketika kita minum teh. Makanya percuma. Makanya kondisi di mana teh sama kopi itu harusnya kita bisa mengganti dengan air putih atau susu atau jus gitu. Jusnya tapi tanpa gula juga. Terus kemudian ada stres psikologis. Ada lansia yang merasa kesepian, cemas dari beberapa faktor tadi ya yang awal saya sebutkan. Jadi harus gimana, dukungan kelompok, keluarga, aktivitas sosial, itu sangat penting sekali. Jadi Ramadan itu harus sebagai momentum spiritual. Nah, dari mulai minggu pertama puasa, pekan ini ya berarti merupakan fase adaptasi fisiologis yang paling krusial. Kecuali mungkin kemarin sebelum Ramadan udah kebiasaan puasa itu pasti ringan banget. Bukan lagi paling krusial lagi. Terus kemudian kolaborasi medis, pendidikan, psikologi itu adalah kunci untuk menjaga kualitas hidup lansia dan dewasa di bulan Ramadan dengan baik. Karena penyakit kronis dan gangguan mental itu ya, sangat jelas saling mempengaruhi. Next. Kesehatan lansia di bulan Ramadan, yang pertama ada perubahan pola makan tadi, kita harus dengan menu sahur sehat. Menu sahur sehat itu apa sih sebenarnya? Mulai dari karbohidrat kompleks yang memberikan energi itu ganti dengan nasi merah. Proteinnya kita ada yang namanya ikan panggang atau rebus tuh contoh aja yang gampang didapetin. Ada tahu, tempe, telur rebus itu menjaga massa otot dan metabolisme lebih baik. Kalau misalnya nanti setelah Ramadan itu nanti bisa dilakukan ketika sarapan ya usia 45 tahun ke atas itu sebenarnya kita ada fase di mana sarapan nggak perlu terjadi. Jadi kita sarapannya agak siangan, jam 9 atau jam 10 gitu. Dengan cukup telur rebus 5 biji gitu ya. Terus tambah dengan sayur, tambah dengan rebusan-rebusan yang lain. Itu sebenarnya sudah cukup. Nggak usah makan nasi gitu. Sebenarnya ya bukan nasinya jadi kambing hitam itu bukan sih sebenarnya. Karena kita bisa memporsikan nasi dengan baik atau mungkin kalau memang nggak bisa makan kalau tanpa nasi gitu kan ada yang seperti itu ya bisa nasinya cukup 4 sendok makan saja setiap sekali makan gitu mungkin mau makan 3 kali atau mau makan sahur sama buka gitu cukup itu saja jangan sampai 2 centong misalnya ya jangan. Terus kemudian ada sayuran hijau. Nah, itu ada bayam, brokoli, kangkung karena kaya serat vitamin mineral gitu ya. Buah segar, misalnya pisang, pepaya atau apel itu juga menjaga pencernaan. Terus tadi ada yang namanya cairan itu kita juga harus membutuhkan dengan air putih 2 sampai 3 gelas. 1 jam sekali minum cukup 1 gelas belimbing juga boleh. Bisa ditambah susu rendah lemak atau yogurt untuk dehidrasi dan probiotik. Jadi nanti bisa kita lihat ada tulisan susu rendah lemak. Nah itu juga bisa kita sebagai opsi. Terus tambahan sehat itu ketika kita makan kurma 1 sampai 2 buah sebagai sumber energi cepat dan serat alami begitu. Terus kemudian ada berbuka ringan.
Contoh berbuka ringan pada lansia itu dilakukan dengan cara mengawali buka puasa air putih 1 sampai 2 gelas. Kalau misalnya buka puasa, kurma dulu jelas kurma, terus kemudian air putih, terus kemudian kita tinggal sholat dulu, terus kemudian baru kita tahap makan yang berat begitu. Karena eh, tubuh kita nggak langsung memproses metabolisme dengan cepat gitu ya. Jadi ada porsi bertahap agar tubuh beradaptasi gitu ya. Terus yang kedua ada lansia perlu pengaturan jadwal minum obat dan nutrisi. Jadi kita ada atur jadwal obat saat Ramadan dengan dokter masing-masing. Kalau misalnya ada penyakit asli, contoh kencing manis, darah tinggi, itu nanti kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke gitu ya, itu harus banget konsultasiin bagaimana cara minum obat saat Ramadan atau bagaimana kekuatan atau batasan kapan kita harus buka, kapan kita puasa gitu. Jangan sampai dipaksa dalam kondisi tertentu begitu. Kemudian ada edukasi keluarga dan tenaga kesehatan. Itu sangat penting karena lansia itu biar tidak bingung dan minim resiko komplikasi. Biasanya kita secara ringan itu ada senam lansia, boleh didapetin dari TV masing-masing, YouTube masing-masing, secara di rumah atau senam yang ringan itu bisa banget. Cukup 15 menit setiap 2 hari sekali atau seminggu 3 sampai 4 kali gitu boleh. Next. Terus kemudian kita dari tadi semua itu dari sisi medis ya. Sekarang kita dari sisi psikologi pada lansia. Ada tantangan itu yang namanya penurunan kognitif. Dampak medisnya itu kita ada resiko demensia. Contohnya secara hal kecil lupa minum obat atau lupa ini cucunya, ini siapanya gitu ya. Itu nanti ada Alzheimer ya. Jadi solusinya bagaimana? Tes kognitif sederhana atau tes pemeriksaan dini. Jadi itu kita bisa dapetin di rumah sakit terdekat, itu juga bisa. Terus kemudian kita ada, jangan lupa stimulasi otak. Banyakin baca, banyakin diskusi, begitu. Terus ada rasa cemas atau depresi. Jadi kenapa kok itu hal sepele tapi sangat berat akibatnya? Karena dari gangguan hormonal, peningkatan kortisol secara terus-menerus, terus kemudian ada gangguan tidur juga, itu pasti akan ada dampaknya, mulai dari depresi ringan, sedang, terus kemudian berat. Jangan sampai keluarga kita ada yang dengan depresi berat. Caranya harus gimana? Kita ada yang namanya saling komunikasi. Nah, kita ada pertemuan mungkin pertemuan ringan, ngobrol, komunikasi di meja makan, atau kemudian di relaksasi gitu dengan yoga atau doa begitu. Apapun itu ada konseling kelompok. Jadi kita ada yang namanya pertemuan eh, sosial begitu nanti. Terus ada kurang penerimaan diri, jadi tidak patuh terapi, biasanya udah bosen obat, udah bosen terapi, udah bosen ngelakuin apa aja, itu biasanya terjadi pada lansia. Karena biasanya kalau kita ada rutin minum obat dan sebagainya, paham ada kondisi seperti itu. Bahkan ada yang sampai udahlah nggak mau minum lagi lah, itu kualitas hidup menurun. Jangan sampai seperti itu. Harus bagaimana? Kita ada psikoedukasi. Jadi kita dekatin tuh keluarga kita, kenapa sebabnya, kita kasih tahu. Kalau misalnya memang membutuhkan, kita konsul dengan dokter setempat gitu. Bagaimana hal itu terjadi. Dukungan keluarga itu juga sangat amat penting sekali. Makanya ketika hal rutinitas terjadi di saat tua dan sebagainya, perubahan mungkin di saat mudanya dulu aktif banget terus kemudian lansia sakit dan sebagainya itu sangat rentan sekali dengan kepercayaan diri yang kurang, terus kemudian rentan depresi dan sebagainya. Kalau misalnya dari keluarga minim dukungan atau mungkin nggak peka, jadi lansia nanti merasa kesepian, ya. Jadi harus gimana lagi? Edukasi keluarganya lagi. Kita ada pendampingan mulai dari
pengobatan, terus aktivitas ringannya, pendampingan aktivitas sosial dan sebagainya. Next. Terus kemudian kita ada yang namanya rentan dari fase pralansia sampai lansia, ada yang namanya stresor atau kita pikiran yang berulang. Jadi harus dikelola stresor dengan baik. Contohnya apa? Yang pertama dengan melakukan kegiatan aktivitas fisik ringan, jalan pagi, terus kemudian senam lansia, ada peregangan juga gitu untuk menjaga kekuatan otot gitu. Jadi jangan salah, kita ada yang namanya nge-gym lansia. Jadi harus ada angkat beban untuk beberapa kondisi untuk meningkatkan massa otot kita. Belum masa lansia ada angkat beban, ada, tapi ada batasnya begitu. Dan itu juga sangat dengan pendampingan sekali lagi dari coach gymnya. Terus kemudian ada konsul juga dari dokternya. Terus selanjutnya ada pola tidur teratur, terutama saat sahur dan tarawih. Jadi tadi kita sudah bahas pastikan tidur malam cukup, tambahkan tidur siang singkat gitu. Terus relaksasi, dikir, doa dan latihan pernafasan ya. Relaksasi menurunkan kadar hormon stres, menstabilkan tekanan darah, meningkatkan kualitas tidur gitu ya, memberikan ketenangan secara spiritual. Nutrisi seimbang, kurangi garam, gula, dan lemak jenuh. Jadi kalau garam berlebihan meningkatkan resiko hipertensi. Gula berlebihan meningkatkan resiko hiperglikemi. Lemak jenuh berlebihan meningkatkan kolesterol dan resiko penyakit jantung. Next. Ini ada beberapa pencegahan penyakit degeneratif. Jadi mulai demensia, faktor resikonya itu karena faktor usia, hipertensi, diabetes, riwayat stroke. Jadi harus gimana stimulasi otak dengan membaca, diskusi, dan aktivitas sosial. Terus selanjutnya ada penyakit stroke. Faktor resikonya itu karena ada penyakit medis lain, misalnya hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes gitu ya. Jadi harus gimana? Kontrol tekanan darah, kontrol kolesterol, kontrol gula darah. Terus kemudian yang ketiga ada penyakit jantung. Faktor resikonya dari mana? Merokok, obesitas, kolesterol tinggi, begitu. Harus gimana? Olahraga teratur, diet sehat, berhenti merokok. Terus ada juga dari minim edukasi isolasi sosial. Jadi kita harus edukasi dini di keluarga sekitar kita dengan pemahaman yang dari dokter, bukan pemahaman dari grup atau yang memang tidak dasar secara ilmiah. Kadang banyak banget itu edaran di grup-grup orang tua saya ya, berdasarkan ini dan itu gitu ya. Itu banyak banget, entah itu kenapa kok cepet banget kalau versi kayak gitu, tapi kalau versi medis asli tuh lama banget gitu ya. Makanya kalau ada apapun info medis dan sebagainya, harap kita tanyakan ulang agar kita tidak kemakan hoax. Nah, gitu. Next. Kita ada yang namanya jenis suplemen untuk lansia. Ya, ini nanti kita selain suplemen atau obat penyakit pada lansia, biasanya kan kita emang banyak. Ibu saya itu pun minum selain obat hipertensi sama kencing manisnya udah 30 tahun lebih ya, sambil minum vitamin. Jadi kalau pagi itu 7 butir, malam itu sampai 8 butir begitu. Itu menunjang karena bukan lagi apa istilahnya ya, obat. Jadi itu adalah vitamin atau ibarat kita tuh kayak tubuh kita atau motor gitu ya, dikasih oli secara rutin dan sebagainya. Karena kalau faktor lansia itu secara pabrik nih, mungkin besinya butuh dikasih oli secara rutin dan sebagainya, butuh bantuan begitu. Karena kan kita selama masih hidup masih bisa metabolisme. Nah, kita tambahin, maksudnya seperti itu. Apa aja tuh suplemen utama untuk lansia? Yang pertama, jangan lupa obat khususnya kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke tetap diminum, nggak boleh bolong. Sambil kontrol bulanan sebulan sekali itu masih kontrol, ya. Terus kemudian ini ada vitamin D atau kalsium. Nah, itu bisa panjenengan sedanten menyiapkan vitamin D dan kalsium.
untuk menjaga kesehatan tulang, mencegah osteoporosis dan patah tulang. Terus vitamin lagi, vitamin B12. Nah, penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah karena penyerapan menurun pada usia lanjut. Terus kemudian ada vitamin omega 3 namanya. Itu mendukung kesehatan jantung, otak, dan mengurangi peradangan. Yang keempat ada vitamin C atau zinc. Itu memperkuat sistem imun atau membantu penyembuhan luka. Terus ada juga probiotik, menjaga kesehatan pencernaan dan imunitas. Jadi dengan pendekatan medis dan psikologi yang terintegrasi, lansia dapat menjalani Ramadan dengan sehat, aman, dan penuh makna. Next. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya di WA Bu Nurun, kalau beliaunya lagi ada meeting gitu, nggih. Jadi ini mungkin langsung saja karena apa namanya? Padahal ini materinya dari Bu Dr. Falihatul itu sampun lengkap sebenarnya. Jadi sebenarnya saya nggak perlu ngasih, nggak apa-apa. Sudah lengkap sekali ya dari mulai aspek kesehatan fisik, kemudian mental dan juga dari sisi gizinya, ngoten nggih. Nggih, matur nuwun Ibu Dr. Falihatul nggih. Niki kula hanya menambahkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Ibu Nyai Hajah Hani Maftuha, pripun kabare, sehat nggih panjenengan? Nggih, mugi-mugi sehat. Dan juga Ibu Nyai Dokter Falihatul Ibriza nggih, ingkang baru saja menyampaikan materi yang cukup bagus tentang lansia. Dan ini sekarang giliran saya nggih, mungkin tadi materinya ada nggih? Tadi Yang what? tanggalnya ya. Yang smart tadi ya. Oke, sekedar ya. Tapi sebenarnya tidak akan saya bacakan semuanya karena mengingat waktu nggih, niki waktunya juga sudah sore ini. Waktunya masak ini. Nggih, saya hanya ingin menopo istilahnya mengintrospeksi diri kita sendiri aja nggih, tentang terkait dengan kesehatan, dan mungkin kita yang hadir saat ini adalah calon-calon lansia. Ya, kayak saya ini sudah umur 47 tahun, jadi lansia itu nanti di usia 60 tahun, nggih. 60 tahun ke atas itu sudah masuk lansia, dan kita ini mungkin di usia 47, 40-an, 50-an ini sudah calon lansia. Nah, pastinya ketika kita nanti di masa tua itu kita tidak ingin hidup merepotkan orang, ngoten nggih. Kita ingin sehat, bisa jalan sendiri, bisa tetap makan sendiri, mandi sendiri, masak sendiri, ngoten nggih. Pengennya itu mandiri, tetap mandiri, ngoten. Tidak kemudian semuanya itu dibantu, ngoten. Pengennya seperti itu, nggih. Karena indikator kesehatan itu kita itu masih bisa beraktivitas secara normal, ya, secara normal, walaupun mungkin ada yang aktivitas fisik yang berat yang tidak bisa kita lakukan pada saat lansia, ngoten. Nah, tentunya kesehatan di saat lansia yang kita inginkan, yang kita dambakan tadi, itu tidak bisa serta-merta kita peroleh mak bedunduk, ngoten nggih. Itu proses dari sekarang, dari calon lansia ini. Nah, sekarang kalau saya lihat, kalau misalnya bertemu dengan bunyai-bunyai JP3M niku nggih, kasus yang paling bisa apa namanya, yang sudah mudah dilihat itu adalah pertama obesitas. Dari para bunyai niku kasus obesitasnya cukup tinggi ya. Berat badannya sudah tidak ada yang ideal. Lah, padahal obesitas inilah nanti yang akan menurunkan tadi yang penyakit-penyakit yang kemudian kita akan terpaksa minum obat, ngoten ya. Padahal
kita ingin ya hidup itu kalau bisa tidak pernah mendekati obat yang rutin ngoten ya. Tidak apa namanya, tidak mengkonsumsi obat rutin ngoten, seperti hipertensi, apa namanya, gula darah ngoten ya. Jadi pengennya adalah sehat, dan itu bisa, dan itu ada lansia yang memang tidak pernah mengkonsumsi obat sama sekali sampai menjelang wafatnya beliau. Contoh ibu mertua saya sendiri sampai usia 70 tahun itu tidak pernah mengkonsumsi obat hipertensi, gula darah, ngoten nggih. Beliau sehat dan eh, bisa jalan sendiri, nggih, masih kemana-mana, ke pasar masih masih bisa kemana. Eh, nah itu kenapa ada, nggih. Kados Bunyai Ida Hamam, nggih, itu juga beliau sudah 60 ke atas, tapi beliau masih langsing. Masih langsing nggih. Terus malah setiap minggu itu dengan Pak Kiai jalan ngehes gitu ya kemana ngoten niku. Lah niku yang mungkin yang kita harapkan itu lansia yang seperti itu nggih, yang sehat. Tadi ada smart nggih. Coba di judul tadi smart, sehat, mandiri, aktif dan produktif. Nggih. Jadi eh bisa dilihat dari cara jalan lansia. Jadi kalau cara jalan lansia itu tegak, normal, biasa, ngoten nggih. Kemudian tidak perlu dituntun gandeng kanan kiri, ngoten. Berarti dia termasuk yang sehat, nggih. Nah, ini tentunya tidak kemudian diperolehnya pada saat lansia itu mboten, tapi sebelumnya. Ya, ini pada saat kita ini calon-calon lansia ini mulai sudah harus sadar diri apa namanya, apa yang perlu kita siapkan. Coba niki next nggih. Karena tua itu pasti nggih, tua itu pasti, mati itu juga pasti. Nah, tinggal kita bagaimana caranya menghadapi kepastian itu tadi semua, ngoten nggih. Next. Nah, ini contoh dua lansia yang berbeda. Yang di atas itu dengan kualitas hidup yang bagus. Nah, sedangkan yang di bawah itu sudah sakit-sakitan, nggih. Lah, tentunya kita mengharapkan yang di atas, seperti gambar yang di atas itu. Gitu. Lah, makanya berarti sekarang ini calon lansia niki nggih. eh, Kita mulai dengan menurunkan berat badan dulu. Monggo ibu-ibu kita ajak diet. Monggo, ini saya juga sedang diet, Bu. Niki alhamdulillah saya dapat hidayah untuk diet nggih, karena bobot saya sudah 74 dengan tinggi 155. Itu kalau dihitung idealnya saya sudah kelebihan 24 kilo. Nah, ini eh, dan kemudian cek kesehatan kemarin itu yang tinggi adalah tensi nggih. Nah, tensi tapi masih di angka 140-an. Sehingga kemudian ini saya berupaya untuk nopo mengurangi berat badan ya supaya tensinya kembali normal, eh, dan alhamdulillah yang lainnya normal. Tetapi ini ada fenomena ini. Jadi kalau kita mau cek kesehatan kan biasanya ini disuruh puasa nggih. Disuruh puasa 8 sampai 10 jam. Lah niku kalau minum boleh, tapi kalau makan tidak boleh. Nah, diusahakan tetap minum. Tetap minum. Jadi jangan dalam kondisi dehidrasi. Kalau dalam kondisi dehidrasi, itu nanti kadarnya bisa naik semua. Kolesterol bisa naik, gula darah bisa naik. Karena memang ada hubungan antara kondisi dehidrasi dengan apa namanya, tingginya tadi kolesterol, LDL dan kawan-kawannya niku tadi. Sehingga memang kalau ingin mencapai angka yang bagus ya kita upayakan kita dalam kondisi terhidrasi yang bagus gitu ya. Nah, biasanya ini mungkin apa yang sering kelupaan ini masalah minum ini ya. Jadi kita itu kalau di hadisnya itu kan makanlah saat lapar gitu. Kemudian berhenti sebelum kenyang ngoten nggih. Tapi beda dengan minum.
minum itu bukan minumlah saat haus, boten. Itu beda. Karena kalau sudah haus berarti itu sudah kondisi kita dehidrasi. Kalau sampai kita merasa haus berarti badan kita itu sudah dehidrasi. Dan itu nanti ya tuh tadi akan meningkatkan semua muanya tadi. Bisa tensi naik. Jadi pada saat itu kalau dicek pada kondisi haus itu kalau kita dicek itu bisa naik semuanya. Nah, kalau itu misalnya kita nggak paham, padahal itu hanya karena dehidrasi, akhirnya kita minum obat. Nah, kalau keterusan, malah nanti jadi apa namanya, jadi nggak tepat sasaran gitu, nggih. Padahal itu sebenarnya hanya karena dehidrasi. Nggih niku. Jadi eh, terutama pada saat Ramadan ini mungkin kita harus pada saat malam hari itu benar-benar harus menyiapkan ya 8 gelas ya 8 gelas ukuran 230-an itu nggih. Nah, itu nanti kita secara cerdas meminumnya berapa kali. Nggih, itu saja. Nah, jadi cerita program diet ini tadi ini jadi memang diet itu tidak hanya apa sehat itu tidak hanya dari diet tapi juga dari olahraga nggih. Olahraga yang teratur. Setiap hari harus ada olahraga, gerak nggih. Nah, biasanya kalau sudah bunyai-bunyai sudah usia 40 ke atas niku sudah males gerak. Sudah kongkonan apa saja itu sudah menyuruh nggih, menyuruh santrinya. Nah, niki yang perlu apa namanya dikurangi. Kalau bisa kita memang harus sering jalan, nggih, mengambil apa jalan, mengambil tidak kemudian hanya bengok, "Mbak, tolong cukur lagi. Mbak, cukur lagi," ngoten nggih. Nah, itu akhirnya mengurangi gerakan kita ngoten. Nah, sehingga apa namanya kalau memang lebih baik lagi kita memang ada jadwal olahraga, nggih. Ya seperti ini yang saya contohkan ini saya sedang diet ini nggih. Ini saya sedang diet kebetulan diawali pas bulan Ramadan ini. Jadi apa namanya saya untuk buka puasanya itu memang hanya buah, sayur, sama lauk. Lauknya bisa ayam, daging, kemudian telur rebus, ya. Ya diminimalkan masakan-masakan yang tadi yang bergaram dan bergula, ya. Jadi memang kalau bisa memang memasak sendiri, akhirnya garamnya bisa kita atur, ya. Bisa kita atur, ngoten. Nah, ini alhamdulillah seminggu ini saya sudah turun 3 kilo, ya. Dan tapi olahraganya rutin tiap hari. Jadi saya senam aerobik selama 20 menit 1 jam sebelum buka puasa. Ngaten. Ini hanya tips aja. Kebetulan saya meneliti untuk diri saya sendiri. Dan untuk tensi, ya, untuk tensi niku sebenarnya kita memang kalau misalnya tiba-tiba tensinya tinggi, ngoten nggih tidak perlu panik. Ya mungkin kita coba untuk apa namanya tidak langsung obat ya mungkin hari itu obat nggak apa-apa tapi mungkin setelahnya kita bisa tadi dengan pola hidup sehat jadi langsung menghindari makanan-makanan bergaram tadi ya kalau yang tensinya tinggi kemudian juga minumnya yang apa cukup minum air putih cukup ya tadi minimal 8 gelas per hari kemudian nah ini ada tips juga kalau mau ukur tensi kita tarik nafas dalam. Jadi apalagi sekarang alat tensi itu digital ya. Digital itu lebih tinggi hasilnya daripada yang manual. Nah, ini kita sebelum diukur itu kita tarik nafas dalam dulu. Ini ada artikelnya. Nah, itu ternyata menarik nafas dalam itu bisa menurunkan tensi kita. Ngoten nggih. Jadi menarik nafas dalam ya, berapa kali ngoten nggih. Nah, itu nanti terus diukur dalam kondisi yang amat sangat rileks. Nah, itu nanti akan menghasilkan hasil tensi yang bagus ngoten. Ya, saya kira itu saja sih untuk tips-tipsnya. Ya, nah, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Dr. Farihatul. Nah, mungkin dari saya itu saja. Ya.
Bu Nurun sudah ada belum, nggih? Bu Nyai Nurun? Oh, mboten nenten. Kalau mboten nenten mungkin saya langsung jadi moderator mawon menawi Pas ada yang sampun bergabung Ibu. oh, monggo. Berarti ini saya Kalau sampun materinya bergabung. sudah selesai. Oh, nggih, nggih. Sampun Oke. bergabung alhamdulillah matur suwun Oke. sangat Oke. atas paparannya Bu Nyai Fatma. Kula langsung terinspirasi seminggu bisa turun 3 kilo. Mari. Ternyata nggih anu ya, saya juga merasakan kalau apa namanya usia niku kita itu kok tetap aja apa nggih mempengaruhi metabolisme ngoten nggih istilahnya niku. Oke. Jadi padahal makan udah dikurangi, kemudian olahraga nggih tetap mawon badan itu kok saya juga merasa bertambah ngoten nggih. Padahal Oke. makannya nggih pun dihitung. Mau ngapain aja saya juga sudah nimbang loh padahal. Tapi kok kayaknya Nggih, beratnya mungkin nambah kalau terus. kita itu mungkin kan selama ini standar untuk diet apa pengukuran itu biasanya hanya ke timbangan ya dengan menimbang berat. Padahal kadang-kadang berat timbangan itu kan memang berubah-ubah kondisinya tergantung kondisi kita, ngoten. Kalau saya lebih senang pakai itu, pakai ukuran lingkar Jadi dada, ukuran lingkar besar. perut, lingkar pahan, itu kayaknya lebih valid untuk apa namanya, untuk mengukur apakah kita itu sudah turun atau enggak. Ya, ini cerita lucu. Oh, Kemarin itu pada saat, jadi saya nggak nimbang-nimbang, ngoten nggih. Saya memang tidak menimbang habis sudah program diet ini. Nah, tapi saya hanya menita ini dari BH. Jadi pada saat olahraga itu, lah kok BH-nya sudah naik-naik ke atas, ngoten nggih. Waduh, ini berarti cantolannya sudah harus di aduh paling awal. Biasanya saya BH-nya itu paling akhir. Jadi karena gede ngoten BH-nya nunggu apa jadi cantolannya paling akhir. Nah, ini ya karena olahraga dan diet nih mau apa dengan hanya makan buah sayur sama protein ini terus jadi cantolan BH-nya bisa agak ke depan paling depan ngoten. Jadi ini hanya lucu-lucuan saja. baik, nggih, tapi memang nggih terjadi itu sungguh-sungguh terjadi kok yang kalau usia niku meskipun kita cuma minum air kayaknya kok tetap tambah gemuk gitu. Baik, terima kasih kepada Bu Nyai Dr. Fatman Nuzuro Tunisa atas paparannya. Untuk sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab kepada peserta. Eh, Monggo kami persilahkan kesempatan untuk 3 penanya. Kami persilahkan. Jika ada yang ingin bertanya, baik kepada narasumber pertama maupun narasumber kedua, silahkan. Ini karena sepertinya sudah sangat menarik, Ibu, dan sangat jelas. Kalau ini ada pertanyaan, Ibu, di uh, chat room ya, mungkin untuk Dokter Ibriza. Kalau usia 60, tekanan darah 150/87 itu masuk hipertensi bukan? Terus bagaimana kalau disarankan untuk minum obat amlodipin 5 mg rutin, apakah harus rutin diminum? Apakah itu sudah masuk hipertensi apa belum? Sebenarnya tadi Bu Fatma sudah menyinggung ya terkait ini bahwa kalau hipertensi itu jangan ya hari itu minum obat baik, tidak apa-apa, tapi sebaiknya jangan langsung tergantung obat ngoten nggih. Tapi bisa mungkin dengan diusahakan dulu dengan hal-hal yang lain seperti modifikasi perilaku atau modifikasi makan ngoten nggih. Ternyata sudah tadi ini pertanyaannya. Baik, saya masih menunggu mungkin untuk 3 penanya. Bisa juga ditulis di chat room. Baik, kalau misalnya belum ada pertanyaan pun di bidang kesehatan JP3M, ini ada nanti akan ada sesi question and answer melalui Instagram ya dengan Dr. Eugenia. Baik Ibu, ini ada satu pertanyaan dari Nyai Lulu Komaria.
Pertanyaannya bagaimana menjaga kondisi tetapi dalam kondisi usia yang semakin bertambah. Ya, baik pertanyaan ini bisa kepada Dokter Ibriza maupun kepada ibunya Dokter Fatma. Kepada Bu Fatma kami persilakan untuk mungkin menjawab terlebih dahulu. Oke. Ya, tadi penambahan usia itu kan memang sudah pasti, sehingga memang untuk menjaga kondisi itu, kalau di slide saya itu ada gitu, nggih, itu apa namanya, menjaga konsumsi pola makan itu, nggih. Kalau di pedoman umum gizi seimbang itu juga sudah disampaikan bahwasanya memang kita itu harus mengurangi garam, gula. Jadi masakan-masakan tradisional kita itu kebanyakan terlalu manis dan terlalu asin, ngoten. Jadi kebanyakan asin dan manis. Nah itu mungkin, tapi itu kan tradisional food itu apa namanya, dari nenek moyang, ngoten nggih. Nah mungkin sekarang kita modifikasi untuk masakan-masakan rumahan yang di kita itu mungkin dikurangi. Nah awalnya mungkin kita, loh ini kok agak hambar, ngoten nggih. Karena lidah kita itu punya namanya threshold, ambang batas. Nah, kalau misalnya, ambang batas ini terkait kebiasaan. Kalau kebiasaan makan asin, maka ambang batasnya terhadap asin itu menjadi tinggi. Nah, kalau misalnya kita biasa tidak begitu asin, maka kita dengan asin sedikit saja itu akan apa namanya, akan terasa, ngoten nggih. Makanya kemudian kita upayakan untuk di rumah. Dan ini juga kemarin pada saat kami pertemuan di Fakultas Teknologi Pertanian membahas tentang makanan-makanan pabrikan, ya, kemasan itu kan memang semuanya asin semuanya. Nah itu memang kita upayakan untuk para produsen makanan itu, makanan yang kemasan itu tidak mengolah, tidak memberikan garam yang terlalu tinggi di dalam produknya, ngoten. Nah ini yang kemudian akan meremen kemana-mana. Jadi kalau sudah hipertensi itu nanti bisa lari ke jantung, ke ginjal, ngoten nggih, bisa lari kemana-mana, ngoten. Makanya ini dari pola makan kita dan olahraga, ngoten nggih. Nah olahraga ini yang belum jadi habit kita, Bu. Kalau di luar negeri tanpa olahraga itu mungkin bisa karena mereka jarang menggunakan kendaraan. Ya, semuanya jalan kaki, mau ke stasiun jalan, mau ke ini jalan. Jadi itu sudah menjadi olahraganya mereka lah. Kalau kita itu ke warung yang 100 meter aja pakai sepeda motor, ngoten nggih. Nah, itu habit kita itu apa namanya? Yang mungkin perlu adanya tambahan olahraga di dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Ya walaupun misalnya sholat itu ya termasuk olahraga, tapi kurang untuk kebiasaan makan kita yang seperti ini, ya. Makannya sudah full garam, full gula, ngoten nggih. Nah, ini tentunya kurang kalau hanya dari sholat gitu nggih. Mestinya harus ada tambahan olahraga lagi nggih, entah itu senam, entah itu jalan kaki, ngoten. Nggih, mekaten. Oke, baik. Terima kasih Bu Fatma. Kemudian berikutnya kami persilakan kepada Ibu Nyai Dr. Salihatul Ibriza untuk memberikan jawaban ya atas dua pertanyaan terkait dengan hipertensi dan juga tips untuk menjaga kesehatan di saat. Oke, baik. Itu pertanyaannya tadi usia 60 tahun, tekanan darah 150/87, itu masuk hipertensi bukan? Jelas. Tadi saya di awal sudah menjelaskan bahwa hipertensi itu tidak mengenal usia. Jadi kalau dulu banget itu ilmunya adalah kalau yang tua pasti hipertensi, yang muda nggak pernah dapat hipertensi, kan begitu. Tapi sekarang hipertensi itu terdapat di usia 15 tahun, itu sekarang pun sudah ada. Dengan tensi 150. Tadi saya sudah bahas lengkap ketika saya presentasi. Jadi itu sudah termasuk hipertensi 120/80 itu ketika lebih dari situ itu sudah termasuk hipertensi. Itu dari range terbaru ya. Itu sekarang sudah masuk hipertensi ketika lebih dari 120/80. Terus kemudian kalau untuk kondisi 60 tahun, tekanan darah segitu, apakah ada penyakit lain atau enggak?
Kalau misalnya cukup hipertensi saja dengan tensi segitu 150/87 itu dengan dosis amlodipin 5 mg menurut saya masih kurang. Jadi bisa ditambahkan amlodipin 10 mg sehari sekali sebelum tidur gitu. Apakah harus rutin diminum? Jelas. Jadi tadi saya bilang untuk penyakit kencing manis, darah tinggi, stroke, jantung, obat-obat tersebut harus rutin diminum setiap hari, nggak boleh bolong. Ya, jadi kita setiap hari harus minum obat dengan kondisi kontrol sebulan sekali, begitu. Terus selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana menjaga kondisi tetap fit dalam kondisi usia yang semakin bertambah? Nah, tadi kita ada tips rahasia sehat lansia. Jadi ada yang menjaga pola makan atau gizi optimal. Kita mulai dari faktor makanan kita tadi, saya sudah sebutkan mulai dari pemilahan karbohidrat kompleks, terus kemudian proteinnya, pemilahan vitamin. Jadi vitamin yang saya sebutkan tadi ada 7, itu semua harap dicatat lagi, diminum. Apa aja? Nah, mohon dicatat ya. Yang pertama, vitamin D dan kalsium. Nah, itu kita harus minum. Terus vitamin B12, terus omega 3, vitamin C dan zinc, terus probiotik itu bagus untuk kita asupan setiap hari tambah dengan penyakit penyerta kita gitu ya. Terus kemudian kita lakukan aktivitas bergerak tadi, apapun. Jadi kalau bisa kita cari parkir yang jauh, jangan cari parkir yang dekat. Misal kita ke pasar, jangan parkir yang dekat. Kita parkir yang jauh biar apa? Jalan. Setiap subuh mungkin jalan dulu gitu. Itu biar aktivitas bergerak. Jadi kalau misalnya kita setiap hari sudah nyapu ya, itu bukan olahraga, itu adalah aktivitas fisik. Jadi itu masih kurang. Kalau kita hanya nyapu saja sudah dianggap sebagai aktivitas olahraga, itu masih kurang. Terus kemudian kita harus melakukan cek kesehatan rutin tadi dan melakukan pencegahan dengan vaksinasi begitu. Jadi prinsipnya kita mengatur pola makan dengan fasting, puasa itu adalah prinsip utama pada medicine. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Iziza. Kemudian ini ada pertanyaan ya untuk Bumi Fatma terkait dengan mohon fatwanya ini dari Bumi Anha. Bagaimana untuk tinggi badan 150, berat badan 52, tetapi lingkar perut 88 cm dan ini masuk ke obesitas begitu. Oke. Oke, niki maksudnya niki yang ditanyakan apakah sudah masuk obesitas atau belum ngeten? Bagaimana mengatasinya? Bagaimana mengatasinya? Jadi beratnya hanya 52, tapi lingkar perutnya 88 cm. Tingginya 150 nggih. Oke. Nggih, jadi mungkin perut besar itu kan memang ada beberapa kemungkinan nggih. Bisa jadi ada kista. Nggih. Atau kalau misalnya memang tidak ada kista nggih berarti itu ada lemaknya ngoten. Nah, apa namanya? Berarti memang harus ada workout atau olahraga untuk mengecilkan perut. Nggih. Nah, itu bisa nanti dicari di YouTube niku olahraga. Jadi yang hanya jadi bukan olahraga yang kayak aerobik boten, tapi hanya dengan cukup mengangkat kaki dengan tidur, posisi tidur, kemudian kita angkat kakinya ke atas, ngoten nggih. Itu selama berapa kali hitungan, ngoten terus kita turunkan lagi, kemudian kita angkat lagi, ngoten. Lah itu banyak banyak kok gerakan untuk mengecilkan perut, ngoten, khusus untuk menggelontorkan lemak yang ada di dalam perut, ngoten. Nah, tapi ini kalau misalnya memang saya kira ini juga sudah kelebihan berat badan, nggih. Tingginya kan cuma 150, berat badannya 52, gitu, Mbak Nurun, nggih. Sudah lebih kayaknya ya berat badannya ini. 50, tapi nggak terlalu Belum itu. obes, tapi kayaknya sudah Tapi kelebihan berat badan menurut. Iya, Tidak terlalu, tapi sudah overweight ini kayaknya, sudah lebih dari ideal.
Nggih, sudah lebih dari ideal. Artinya ini sudah menjelang. Nah, ini mumpung masih 52, mungkin segera saja untuk diet, nggih, untuk banyak makan konsumsi sayur. Perut besar itu juga mungkin anu eh, apa BAB-nya nggak lancar. BAB juga nggak lancar itu juga menyebabkan perut besar. Nah, BAB tidak lancar itu juga karena bisa disulut oleh dehidrasi, nggih, kurang serat, nggih, kurang gerak juga niku nggih niku menyebabkan BAB tidak lancar. Nah, mungkin bisa nanti di apa namanya? Diupayakan dengan cara-cara seperti itu tadi nggih. Mungkin hidrasinya yang bagus, seratnya yang bagus, jadi mungkin mengurangi eh, eh, lemak-lemak dulu nggih, mengurangi lemak-lemak, banyak sayur buah. Sayur buah itu memang hambar rasanya. Nah, saya memang kalau apa lebih semangat makan kalau saya lebih semangat makan buah sayur itu ditambahi dengan bumbu salad. Nah, sekarang yang paling enak itu bumbu salad itu yang wijen bakar itu ya. Yang kalau beli di supermarket tuh ada gitu. Itu yang rasa wijen itu enak banget itu. Kalau menurut saya nggih, pasti jenengan beda. Kalau jenengan bisa pakai yogurt, bisa pakai itu kan bagus juga untuk pencernaan nggih, yogurt terus kemudian apa namanya? Cream cheese nggih niku untuk tambahan ketika kita makan sayur. Bisa juga pakai sambal nggak apa-apa. Asal perutnya kuat ngoten nggih. Pencernaannya kuat kalau pakai sambal. Kalau nggak kuat nggih ampun pakai sambal ngoten. Pakai yang susu-susu aja yang produk susu seperti yogurt gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Bu. Pola makan yang baik untuk menghindari asam lambung. Oh, nggih. Niki saya nggih saya memang bukan dokter tapi saya menerapi beberapa pasien asam lambung itu dengan cara mengunyah. Jadi mengunyah niku ternyata efektif untuk mengurangi asam lambung. Lah mengunyahnya itu tidak perlu terus ada makanan. Jadi cukup dirangsang dengan permen karet ya. Nah, kalau untuk asam lambung itu saya kemarin terapi untuk anak saya sendiri. Dia asam lambung niku saya terapi yang penting dia rutin makan apa nasi. Jadi nasi malah. Jangan tepung-tepungan. Jadi dihindari dulu tepung-tepungan, kemudian minum teh, kemudian gorengan, pedas, apalagi ya. Itu dihindari dulu, tapi harus makan nasi rutin ya. Rutin itu tidak boleh bolong. Jadi kalau udah kerasa mau pedas lambungnya, langsung makan lagi. Nah, kalau pas nggak kondisi makan, itu diterapi dengan mengunyah, yaitu dengan permen karet niku. Ya ini memang anjuran Nabi kita nggih, kalau makan kita itu mengunyahnya yang banyak. Nah ini dari asam lambung juga mengunyah niku. Makaten. Terima kasih. Dokter Ibriza mungkin akan menambahkan jawaban untuk dua yang terakhir. Silakan. Ya, terima kasih. Izin nambahi sedikit. Dari kategori tinggi badan 150, berat badan 52, lingkar perut 88 gitu ya. Berarti kalau ini masih kategori normal IMT-nya. Jadi tapi sedikit ke arah overweight. Jadi obesitasnya itu kita mengenal mana obesitas dulu. Obesitas itu sebenarnya kita ada dua, obesitas sentral sama obesitas perifer. Pada kasus yang ditanyakan beliau Prof itu berarti obesitas sentral. Jadi dia hanya lemak menumpuk di perut begitu ya. Jadi itu dia rentan pada penyakit metabolik. Contohnya apa? Diabetes, hipertensi, jantung begitu. Disebabkan karena apa? Begitu. Disebabkan karena yang pertama dia kelihatan seperti TOEFL atau thin outside fat inside gitu ya. Misalnya kayak tampak kurus tapi lemak visceral tinggi gitu ya. Harus gimana gitu. Jadi aktivitas fisik dan rutin, jalan cepat, senam, latihan core, plank, yoga itu ada banyak, nanti bisa dicari di YouTube atau bisa kita nge-gym dengan coach secara privat gitu juga lebih bagus. Jadi bukan asal kita tonton maknanya begitu. Terus kemudian ada pola makan sehat, kurangi gula, gorengan, makanan olahan gitu ya. Terus manajemen stres tentunya, kurang tidur, jadi menurunkan hormon kortisol.
Jadi kita harus tidur yang cukup, terus kemudian kelola stresor dengan baik, happy begitu. Jadi hormon kortisolnya turun, kita diganti dengan hormon dopamin. Terus kemudian monitoring medis. Jadi kita benar ada cek lingkar perut gitu ya, gula darah, kolesterol secara berkala itu bagus. Terus kemudian kita juga ada yang namanya biasanya pernah mendengar diastasis recti. Jadi kondisi di mana setelah melahirkan strie-strie gitu nggak bisa kembali atau setelah melahirkan begitu nggak bisa kembali ke bentuk normal. Itu juga kadang kita nge-gym dan sebagainya juga harus belum bisa kembali secara utuh. Nah, itu biasanya juga terjadi. Jadi harus gimana? Kadang ada beberapa kondisi yang spesial banget, contohnya kayak diastasis recti yang berat gitu ya, emang harus diambil atau kita operasi begitu dalam kondisi tertentu begitu ya. Terus kemudian untuk merampingkan perut, berenang, tidur cukup dan BAB sangat lancar. Ini ya bagus nih. Jadi kondisi kita jangan fokus ke merampingkan perut juga ya. Itu juga udah bagus. Jenengan udah pelaksanaannya udah oke banget. Cuma tinggal ini aja kita ada melihat dari faktor usia, diastasis, terus kemudian faktor setelah melahirkan berapa kali dan sebagainya begitu. Kalau sudah berkurang dari sebelumnya, it's okay. Terus kemudian tadi obesitas sentralnya itu berarti ya. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua, usia 57 tahun, melahirkan 2 kali bayi seksio. Oh ya, nggak apa-apa Bu Nyai. Kemarin itu kita ada pertemuan seminar bagaimana caranya kita ngurangin berat badan. Ada obat terbaru. Nah, itu kemarin tuh salah satunya kemarin saya ikut seminar di Sultan Agung. Itu kemarin ada obat karena emang beberapa kondisi dan sebagainya, terus meningkatkan kondisi penyakit tambahan lainnya gitu ya. Ada satu obat. Nah, itu konsul saja sama dokter penyakit dalam Bu Nyai. Terus kemudian kita juga ada perbaruan obat mulai dari stem cell dan sebagainya. Nah, itu cocok banget Bu Nyai. Jadi saya sarankan jenengan bisa konsul ke dokter penyakit dalam dengan dokter Ana begitu Bu Nyai. Nanti ada obat di mana dimasukkan cukup sekali aja. Nanti bisa itu. Kalau misalnya emang ada konsen ke perut dengan kondisi yang lain sebagainya masih bagus. Begitu Bu Nyai. Terus kemudian pola makan yang baik seperti apa Dok agar terhindar dari asam lambung? Jadi tadi seperti saya bilang saat presentasi ada yang namanya prinsip pola makan sehat ya. Yang pertama itu adalah makan teratur. Jangan ditunda atau jangan digabung makannya. Kadang kan ada beberapa orang itu nanti gitu. Sekali makan langsung banyak gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi harus makan dengan porsi kecil tapi sering. Nah, lebih baik itu kalau khusus orang yang sering berulang mahnya gitu ya, bisa makan 4-5 kali dengan porsi kecil daripada 2 kali dengan porsi besar. Nah, terus kemudian saat ini kan lagi Ramadan nih, nggak bisa kan 4-5 kali. Sahur sama berbukanya harus bagaimana. Jadi gunakan waktu timing minum obat juga saat sahur. Jadi kita bangun dulu sekitar jam untuk tahajud ya, minum obat dulu sebelum makan ya agar ngurangin asam lambung. Terus kemudian jarak jeda dibikin untuk sholat tahajud karena jam kerja obatnya itu 15-30 menit. Jeda dulu dengan sholat, terus kemudian habis itu silahkan makan. Makannya juga harus dikurangin dengan pola makan yang memicu. Contohnya makanan pedas, asam, berlemak tinggi, coklat, kopi, soda, teh, itu juga jangan, hindarin dari semua itu dulu. Terus kemudian kita baru makan, terus kemudian puasa. Terus nanti saat buka puasa, itu juga kita perhatikan. Tadi sama aja untuk lansia sama untuk untuk pralansia itu semua bisa diterapkan. Jadi buka puasa dengan kurma dulu. Terus kemudian kita akan berdoa buka puasa.
Terus kemudian kita minum air putih. Terus kemudian kita minum obat, apapun itu, ada obat dari penyakit atau obat ma dan sebagainya, itu silahkan diminum. Terus kemudian kita jeda dengan sholat maghrib, terus kemudian baru makan. Nah, gitu ya. Terus kemudian kita pilih makanan yang aman, mulai dari nasi merah, oatmeal, kentang rebus, sayur kukus, ya, buah rendah asam. Kemarin tuh banyak banget tuh sekarang dijual dengan tren sehat, sayur atau apapun itu yang dikukus di pinggir jalan itu udah bagus banget. Cuma masih kurang banyak peminatnya, bener nggak? Yang masih banyak peminatnya itu yang goreng-goreng itu pasti rame tuh penjualnya. Makanya kita harus bisa pilah-pilah mana penjual yang viral dengan sehat, mana penjual yang harus walaupun nggak viral tapi itu adalah sehat buat kita. Terus kemudian ada cairan juga. Cukup minum air putih, hindari minum terlalu banyak sekaligus terutama sebelum tidur. Jadi kita usahakan sebelum tidur pokoknya pipis dulu. Nah, terus kemudian cara makannya benar tadi. Ada makan perlahan ya, kunyah baik-baik gitu. Jangan langsung berbaring setelah makan. Jadi sebelum tidur bagi orang yang mah gitu ya, sebelum tidur jarak 3 jam itu nggak boleh makan berat. Karena kondisi metabolismenya nggak bisa secepat itu langsung dibuat tidur. Kalau misalnya kita tidur, itu berarti efek dari metabolismenya udah mulai jalan yang lain. Nah, makanya dia ngumpul di situ dan sebagainya gitu. Itu jangan. Jadi usahakan jangan ngemil saat malam hari. Terutama ngambil berat. Jadi 3 jam sebelum tidur nggak boleh makan. Gitu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat berharga dan juga keterangannya sangat luar biasa, baik dari Ibu Nyai Fatma maupun Ibu Nyai Idriza. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir kegiatan kita kali ini, bahwa pada kesimpulan untuk mencapai nanti ya masa lansia yang bahagia, masa lansia yang penuh dengan kesehatan ya, kita memang harus mengusahakannya mulai dari sekarang. Jadi merubah pola hidup, memperbaiki pola makan, pola istirahat, pola aktivitas fisik dari sekarang. Dan juga tidak kalah penting adalah terus meningkatkan literasi kesehatan. Terima kasih atas paparan yang luar biasa dari dua narasumber kita, Ibunya Dr. Fatma Jurotunisa. Terima kasih Ibu, Ibu Dr. Falihatul Idriza Enkes. Terima kasih Ibu, dan juga kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti jalannya seminar kali ini. Sebagai pembawa acara sekaligus moderator, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesilapan saya dalam memfasilitasi kegiatan kali ini. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan juga kepada pimpinan dari GP3M atas fasilitasi untuk kegiatan kali ini. Saya cukupkan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.